Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Muhammad Sabir. Kami akan memaparkan materi kami, yaitu belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, langsung saja. Bagian C, jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar umumnya belajar bagian. Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Misalnya mempelajari sejak ataupun gerakan-gerakan motoris seperti bermain silat. Dalam hal ini, individu memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Sebagai lawan dari cara belajar, bagian adalah cara belajar keseluruhan atau belajar global. Bagian B, belajar dengan wawasan. Konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler, salah seorang tokoh psikologi Gestalt pada permulaan tahun 1971. Menurut Gestalt, teori wawasan merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian suatu persoalan. C. Belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat, situasi, atau stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dengan pengertian ini, maka dalam eksperimen, subjek diminta untuk berespon secara berbeda-beda terhadap stimulus yang berlainan. Bagian D, belajar global. Di sini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajaran menguasainya. Lawan dari metode belajar bagian. Metode belajar ini sering juga disebut metode Gestalt. Bagian E, belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar selalu berarah tujuan internasional. Sebab dalam belajar insidental pada individu tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. F. Belajar instrumental. Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seorang siswa yang diperlihatkan atau diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal. Selanjutnya, bagian G, belajar intensional. Belajar dalam arah tujuan merupakan lawan dari belajar insidental. H. Belajar laten. Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera. Oleh karena itu disebut laten. Selanjutnya belajar mental. Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi di sini tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari. Selanjutnya bagian J, belajar produktif. Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain. Selanjutnya bagian K, belajar verbal. Belajar verbal adalah belajar mengenai materi-materi verbal. Demikian
dari materi kami yang akan dilanjutkan. Materi selanjutnya bagian D, faktor yang mempengaruhi belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.